Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibnu Sina? Semoga sehat selalu ya, dan selalu jaga kesehatannya selama di rumah. Nah, hari ini hari Jumat, kita ketemu lagi di pembelajaran 4, masih di tema hidup bersih dan sehat di sekolah. Oke, materi kita hari ini adalah azanofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena kita orang Islam, maka kita wajib menjaga kebersihan. Nah, mulai dari kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan kita. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih lagi mensucikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu mampu menuliskan laporan hasil pengamatan tentang halaman sekolah yang tidak bersih. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menari dengan pola lantai. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu menentukan pola barisan bangun datar. Nah, bagi anak-anak ibu, sekarang kita masuk ya ke dalam tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menuliskan laporan hasil pengamatan tentang halaman sekolah yang tidak bersih. Tapi sebelumnya ibu guru mau bertanya dulu. Pembelajaran kita yang kemarin adalah tentang ciri-ciri lingkungan sekolah yang tidak bersih, seperti adanya papan tulis yang masih kotor, kemudian sampah yang berserakan, kemudian meja penuh dengan debu. Nah, sekarang kita lihat ya anak-anak ibu guru, lingkungan sekolah yang tidak bersih, mulai dari halamannya. Oke, anak-anak, ayo kita amati gambar berikut ini. Nah, kira-kira gambar apa yang anak-anak ibu guru ketahui? Nah, betul. Gambar ini adalah gambar halaman sekolah yang tidak bersih. Yang pertama, rumputnya tidak dicabut. Kemudian sampahnya bertebaran. Kemudian sampahnya tidak ditutup, lalat bertebaran. Nah, sekarang Nana, yuk kita baca sama-sama yuk. Lingkungan sekolah yang kotor. Tidak semua sekolah bersih dan sehat. Ada sekolah yang tidak memperhatikan kebersihan. Halaman sekolah yang tidak terawat, tanaman dan rumput tidak tertata rapi. Sampah berserakan di mana-mana. Siswa tidak disiplin dan membuang sampah sembarangan. Banyak lalat dan nyamuk berterbangan. Lalat yang hinggap di makanan dapat menyebabkan penyakit. Nyamuk dapat menyebarkan penyakit demam berdarah. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah yang bersih menghindarkan kita dari penyakit. Nah, anak-anak ibu guru, dari wacana ini, dari teks yang kita baca ini, apa yang dapat kita ketahui? Ya, yang pertama, sekolahnya tidak terawat. Kemudian tanaman dan rumputnya tidak tertata rapi. Kemudian sampahnya berserakan di mana-mana, seperti gambar yang tadi anak ibu lihat ya. Kemudian banyak lalat dan nyamuk berterbangan. Kemudian kalau lalat dan nyamuk berterbangan hinggap di makanan kita akan menyebabkan penyakit. Nah, dari cerita ini bisa kita lihat hasil pengamatan yang kita ketahui. Yang pertama yaitu sampah tidak ditutup dan berserakan. Yang kedua, lalat dan nyamuk berterbangan. Yang ketiga, tanaman dan rumput tidak tertata rapi. Yang keempat, bau busuk dari sampah ada di mana-mana. Oke, kelas selanjutnya
Di sini ada video pembelajaran tentang gerakan tarian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gerakan, macam-macam gerakan ya. Ada gerakan menyalak kaca, ada gerakan menyapu, dan ada musik pengiringnya. Kemudian ada juga gerakan pola lantai. Nah, silahkan anak-anak ibu perhatikan. Kemudian anak-anak ibu catat hal-hal yang penting dalam video ini. Oke, Memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, gerak tari berasal dari gerak tubuh. Ya, jadi kita menggunakan anggota tubuh kita untuk menari. Nah, kita bisa menirukan gerakan sehari-hari untuk dijadikan gerakan tarian yang indah. Kira-kira contohnya apa saja? Yang pertama, gerak kepala menoleh ke kiri dan ke kanan. Lalu, gerak tangan ketika mengelap kaca secara bergantian. Kemudian ada gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Lalu ada gerak mengelap kaca jendela. Nah, selanjutnya kita akan melihat iringan tarian. Gerakan tarian dapat diiringi alat musik ataupun benda-benda di sekitar kita. Jadi, kita bisa menggunakan alat musik ataupun benda di sekitar kita untuk mengiringi gerakan tarian kita. Contohnya, gendang, tamborin, triangle, dan maracas. Lalu, contoh benda yang kita bisa gunakan untuk mengiringi tarian. Contohnya sapu lidi, kemudian botol plastik yang diisi dengan beras, lalu ember plastik yang dipukul. Kemudian kita juga bisa menggunakan pulpen yang kita pukul ya secara bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan melihat pola lantai dalam tarian. Nah, tarian dapat dipentaskan atau dapat ditampilkan secara berkelompok. Kalau berkelompok berarti lebih dari satu orang. Nah, kita dapat melakukan gerakan tarian dengan pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Nah, berikut adalah contoh pola lantai dalam tarian. Yang pertama, ada pola lantai horizontal. Kemudian ada pola lantai vertikal. Lalu ada pola lantai bentuk huruf V. Anak-anak ibu sudah melihat video pembelajaran tadi. Nah, yaitu tentang iringan tarian dalam gerakan kehidupan sehari-hari. Nah, di situ ada beberapa alat musik anak-anak ibu. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan alat musik berikut ini. Alat musik berikut ini apakah dia membentuk bangun datar atau tidak? Nah, coba perhatikan ya. Nah, sekarang gambar gendang. Anak-anak ibu tahu gendang kan? Gendang ini adalah alat musik pengiring tari. Nah, dalam gendang ini terdapat beberapa bangun datar yang bisa kita lihat. Yang pertama, coba anak-anak ibu perhatikan. Ada lingkaran, kemudian ada segitiga, kemudian segitiga kecil ya. Kemudian ada segitiga besar. Itu bangun datarnya. Nah, sekarang ada gambar rebana. Rebana ini juga alat musik pengiring tari. Nah, dalam rebana ini terdapat bangun datar, yaitu bangun datar lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pola bangun datar, pola barisan bangun datar. Apa sih itu pola? Pola adalah bentuk yang memiliki keteraturan secara teratur dan berulang. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar pola yang sebelah kiri. Coba polanya apa ya kira-kira gambar yang pertama? Yaitu lingkaran dan segitiga.
beratur dan berulang. Polanya ada lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Begitu terus seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Kira-kira polanya apa ya? Nah, polanya yaitu lingkaran 2, segitiga 2, lingkaran 2, segitiga 2. Begitu terus seterusnya. Selanjutnya gambar yang ketiga. Polanya yaitu segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga. Salah. Ternyata segitiga, lingkaran, lingkaran. Kemudian segitiga, lingkaran, lingkaran. Segitiga, lingkaran, lingkaran. Segitiga, lingkaran. Begitu seterusnya. Mengerti anak-anak ibu guru? Nah, coba kita perhatikan gambar selanjutnya ya. Nah, sekarang anak ibu perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Nah, mari kita sama-sama kita tentukan pola barisan bangun datarnya. Nah, gambar yang pertama yaitu segi 4, segi 5. Ya, polanya ada segi 4, segi 5, segi 4, segi 5, segi 4, segi 5, segi 4, segi 5. Begitu terus seterusnya. Selanjutnya gambar yang kedua, coba Nenek Bu perhatikan. Polanya yaitu segi 4, segi 4, segi 5, segi 4, segi 4, segi 5, segi 4, segi 4, segi 5, segi 4, segi 4, segi 5. Begitu seterusnya. Selanjutnya gambar yang ketiga. Polanya apa ya kira-kira? Nah, polanya segi 4, segi 5, segi 5, segi 4, segi 5, segi 5, segi 4, segi 5, segi 5, segi 4, segi 5, segi 5. Begitu seterusnya. Oke, selanjutnya anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Nah, selanjutnya coba anak ibu perhatikan gambarnya. Nah, kira-kira apa ya titik-titik, pola titik-titik yang akan kita isi? Nah, coba anak ibu perhatikan. Polanya apa ya? Nah, ternyata polanya segi belah ketupat, segi 4. Kemudian apalagi lanjutannya? Belah ketupat, segi 4. Belah ketupat, segi 4. Oke. Nah, itu dia jawabannya Nenek Ibu. Berarti yang pertama kita lakukan adalah tentukan dulu polanya. Setelah kita tentukan polanya, baru bisa kita menentukan jawabannya apa, gambar selanjutnya. Coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua yaitu polanya apa ya kira-kira? Nah, polanya segi 4, segi 4, lingkaran. Segi 4, segi 4, lingkaran. Segi 4, segi 4, lingkaran. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga. Coba Nenek Bu perhatikan. Yaitu polanya segitiga, lingkaran, segi 4. Segitiga, lingkaran, segi 4. Segitiga, lingkaran, segi 4. Nah, begitu seterusnya. Oke, anak-anak ibu guru sudah mengerti? Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita, yaitu mulai dari pengamatan tentang lingkungan, halaman lingkup sekolah yang tidak bersih, kemudian alat musik ritmis dalam gerakan kehidupan sehari-hari, kemudian pola barisan bangun datar. Itu dia pembelajaran kita ya anak-anak. Selanjutnya silakan anak-anak ibu kerjakan tugas tematik 2D-nya halaman 43, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Kemudian anak ibu kirim melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan dan tetap semangat selama di rumah. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ibu guru. Nah, tetap semangat selama di rumah dan selalu jaga kesehatannya ya anak-anak. Selamat bekerja. Aku akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.